Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para masyayikh, gila beda Ki Asim, beda Ki Nur Hayat, juga kiai lain saya betul kalau tak bisa nyebut asmana tong situngah, pengurus ansor dari segala jenjang, juga pengurus fatayat dari segala jenjang. Mari ringkes ki mana sebut kapi sobung bekto nah kau pun mator dek Ki Asim, kau paling 10 menit ke di pengurus MWCNU dan juga pengurus muslimat dari segala jenjang, Forkopimcap Kecamatan Batu Putih, forum pimpinan kecamatan, baik dari Dan Ramil, Kapolsek maupun dari camat maupun yang mewakili, sahabat-sahabat Ansor dan Banser, serta Fatayat. Fatayat panggil apa kalau Fatayat itu? Hah? Sahabat. Abang. Sahabat juga. Oh iya. Tidak berhenti sahabat ya. Ini ada sahabat Muhri ini. Akun sahabat mulai lambat. Saya akan mulai orasi ya, atau lomba pidato yang ke-10 di sore hari ini dengan sebuah cerita. Dulu kiai saya, Allah yarham, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim, beliau putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Tebuireng dari tahun 65 sampai 2006. Beliau dulu itu ketua satu pengurus besar GP Ansor tahun 60-an. Jadi termasuk seniornya panjenengan ini. Seniorongku gini. Juga beliau adalah tentara, karena beliau pensiun terakhir dengan pangkat Letnan 1, Letu, Kiai Yusuf Hashim. Beliau ikut dalam pasukan yang memberantas PKI di Madiun tahun 48, termasuk yang menyelamatkan beberapa kiai waktu itu. Salah satu cerita yang sering disampaikan oleh kiai saya ini adalah cerita tentang seorang jenderal Israel. Hampir setiap kali ada pertemuan alumni, cerita itu selalu disampaikan. Cerita tentang Jenderal Moshe Dayan. Moshe Dayan ini jenderal Israel, mata satu, jadi hitung matanya itu ditutup pakai penutup mata itu. Jadi abuk maringgis ya bos ini. Jenderal Moshe Dayan ini, dia memimpin pasukan Israel waktu perang Arab Israel tahun 67. Di depan pasukannya, Moshe Dayan ini ketika itu yang berperang kan negara-negara Arab. Israel itu satu negara kecil dikeroyok oleh negara-negara Arab, Mesir, Yordania, termasuk juga Palestina sendiri di bagian yang dekat itu, Libanon, semuanya mengepung Israel. Kurang lebih 3 atau 4 negara. Israel negara kecil, sampai sekarang kecil Israel. Moshe Dayan itu ceramah di depan pasukannya. Kata Moshe Dayan, saya ini akan membacakan di hadapan Anda sebuah ayat Al-Quran tentang bangsa kita, bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ini ayat milik orang Islam, tapi sekarang ini ayat milik kita. Ayatnya itu kalau panjenengan tahu itu ada di sebelum juz 3 itu. Sebelum juz 3 itu Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Banyak, kami ini bukan bertanya, tapi banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Katanya Moshe Dayan, kita ini sekarang dikepung negara-negara Arab. Tapi kita tidak usah takut, karena dulu bangsa kita yang rajanya namanya Jalut
itu bisa menghancurkan, mengalahkan satu negara besar yang dipimpin oleh Jalut. Raja Talut melawan Jalut. Talut itu rajanya Bani Israel, Jalut itu raja yang besar tapi akhirnya kalah. Ketika menjelaskan biiznillah, Allah yarham Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim menjelaskan bin nizam, biiznillah ay bin nizam, dengan organisasi, dengan barisan yang rapi, dengan tujuan yang jelas. Organisasi itu kan dari organ, yang mana organ badan nih kah macam-macam, beda tanang, beda serah. Mungkin kepala misalnya ansor nih, ansor cabang nih kah, kepala nambah serah kayak gumri, mungkin kepala elang enten kayak gumri elang nih bakun. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, bahkan ada yang tidak kelihatan. Dalam tubuh kita itu ada benda-benda perkara organ-organ tubuh yang tidak kelihatan tapi perannya menentukan. Jantung, hati itu tidak pernah kelihatan, bahkan kalau itu keluar bahaya. Para mati ya berarti menjantung apa di luar, para mati ya gini mati, ini para mati ya mati. Kenikah ini menunjukkan bahwa satu tubuh yang sehat itu kalau organisasi yang sehat itu kalau organ-organnya itu sehat. Mata menjalankan fungsinya, kepala menjalankan fungsinya, tangan menjalankan seperti itu. Tak reerian, mon reerian, misal lah. Beda anggota reerian kakak tua, mak saya masuk kakemper berak kekumri malolo jen. Kekumri malolo saya masuk. Mengkok bila masuk agak banner. Misalnya. Pas terus tampil akhirnya nih rosak. Sama itu seperti jantung, pas jantung, malah kalau saya puci muana genteng, muana ratin, kan saya puci padahal muana kan bisa genteng karena jantung agak alako. Cak saking jantungnya mati, seratin mungkin, artis seratin saya mungkin, ibu-ibu fatayat pasti seratin mungkin. Tahun tinggi, gimana kau lihat timin nikah ardila, misalnya nikah ardila, mati pun mungkin. Tapi mau nikah ardila nikah mayit, insya Allah sebung henda. Pas jenazah, tanda tuh. Jadi yang membuat wajah itu cantik dan ganteng itu karena jantung paru-paru berfungsi. Saya bisa majeti ketua ansor cabang, ketua ansor PAC ini genteng karena saya bebe nih kaguli. Saya bisa magenteng pengurus cabangnya, ini ranting kaguli. Kan ranting tak masuk orang. Kan mon pas ranting engkau terus jeti ke akhir rosak nih. Mon kapir erian. Pemain bola, sepak bola yang baik itu mun tak erian. Saya masuk koran nih kan mesti singgul. Makanya hampir selalu pemain bola yang terkenal adalah striker. Karena aku masuk pemain belakang tidak kenal kan. Kiper kenal nyalente, Rina Higuita nyalente. Kiper nendang tendangan bebas, akan nyalente gini kan. Ini kan menunjukkan bahwa organisasi itu memang ada orang yang terkenal, ada yang tidak. Semuanya menjalankan fungsi. Makanya sepenting nika berkhidmat. Terkenal tak terkenal tinapa jepon rezeki. Angkep pun rezekina terkenal. Walaupun secara keagamaan orang saya terkenal nika coba lebih raja timbang saya tak terkenal. Beda tebu ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Tak jujur ka Gusti Allah orang saya terkenal. Titengatin ka. Bari kau lebang ngacen nang MBC kota. Bro isa kento jabatan kento main ngak. Jadi dalam rangka satu abad NU ini kasih paling perlu jaga niat temu asis ni lillahi ta'ala. Pancingan sareng beten kaula mungkin kenal beberapa orang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Kyai Wahab Hasbullah ini kan terkenal. Tapi di belakang orang-orang ini ada orang-orang yang tidak terkenal. Saya menentukan. Misalnya Nur Hasan Nawawi Sidogiri. Ini kan jarang orang kenal. Padahal beliau termasuk yang diajak rembuk. Jarang orang kenal. Indonesia ini berdiri pada jenderal-jenderal, pada pahlawan-pahlawan terkenal, Bung Tomo. Tapi di belakang orang-orang terkenal itu pada ribuan bahkan mungkin jutaan pahlawan. Saya tak, nah mana tak kenal orang itu. Tapi Gusti Allah pakun maca genika. Jago beter. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu
Nah, nikah saya penting. Saya ngabesen ya Gusti Allah. Nikah yang perlu kita berbaharui lagi. Jadi tebuna Allah yarham ke Yusuf Hashim kan itu saya penting nikah organisasi gak nyentuh waktu beda nizam. Itu saya pertama. Saya nomor 2. Nikah terakhir tentang digital. Panjenengan ansor nikah termasuk generasi milenial nih kan. Rata-rata lahirnya ya tahun 90. Artinya kacapok dia cuman HP ala TikTok. Kalau ngiding saya baru lihat kemarin tuh penjelasan tentang TikTok. TikTok itu ternyata secara militer itu bahaya. Sebenarnya secara geostrategi itu bahaya. Karena dengan TikTok itu semua karakter orang Indonesia itu bisa dibaca. Itu ada mesin pembacanya katanya. Mak marengis kalau ngiding gini. Jadi TikTok itu berhubungan masuk keamanan nasional ternyata. Jadi hal-hal yang menurut kita tidak ada hubungannya itu ternyata berhubungan. Makanya TikTok kalau kita akhiran mon TikTok nih kayak penting masuk pemerintahan Cina ya, para aja lah kan. Karena memang itu berhubungan sama kekuatan nasional. Baik secara ekonomi maupun ekonomi ini kada pak politik, kada pak keamanan gitu. Cuma di era digital ini tadi sudah disampaikan oleh yang dari Gus Musyafa tadi sudah menyampaikan di era digital ini kita diserang dengan dunia maya. Ini kata tenung kue kolor nih, kota. Waktu kasus pembakaran bendera HTI di Jawa Tengah oleh Cakanca Banser, kan videonya viral. Bendera HTI ini kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gini kan repot tuh gini kan. Jadi pas ini membakar tauhid. Mas Hanto, Jahanto gini. Nyibe kalampina Banser, nyese pangacian, situng pisah di kota. Itu apa enggak? Waktu ini ajalon Mas Hanto. Biar montroe peli kan toh buka gini jaket Banser Kenapa? Karena cakanca NU ini kan terpengaruh WA, disebarkan kemana-mana. Seakan-akan itu adalah kesalahan yang struktural masif. Kabina Banser yang agak nikah. Orang salah tuh ngibut tekep. Anggap ini kan salah. Mestinya kan diamankan, tidak usah dibakar karena kalimat. Anggap salah. Kan teratung saya salah. Masa 1 juta orang capok gara-gara situ. Tapi gini itu yang di era digital seperti itu. Pengalaman lain. Kalau masuk grup sena campur aduk, beda orang NU na beda orang seben NU masuk grup. Waktu Gus Yahya Tsaquf diangkat, beliau diangkat jadi ketua PB. Itu video tentang kejelekan beliau, sebar ya. Sebelumnya kayak Said Agil, sampai ada seorang Habib di Sumeneb itu bilang sama saya, aku lihat Abu sama tak ngucap Halimi. Yang kibeb kenapa ke Said manganikan video iba tahu potongan videonya itu mungkin sudah 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, tapi masih dikoleksi. Jadi saya pikir ada yang kolektor videonya kalau nikah mungkin sari salam lagi simpen kalau dikena calon bupati misalnya calon bupati hari ya saya salah pidato betul neng itu pote gini kan sebar rosak, termasuk ceramahnya Gus Yahya Tsaquf. Ceramah yang panjangnya 28 menit itu ketok jeti kare 2 menit setengah. Kalak kira-kira mon orang ini kata ngerti caritana bisa salah paham. Gini kan? Waktu gini kan Gus Yahya Tsaquf menghina keturunan Arab. Dianggap menghina keturunan Arab. Jadi Islam Nusantara ini Islam sejati. Itu yang ceramah seperti itu. Di-share pas beliau diangkat. Langsung sari coba sampai grup-grup tak masuk grup orang-orang NU suruh dia palengan saya waktu itu. Tapi gimana caranya kita gak punya tim cyber itu ya, saya cari di YouTube video lengkapnya, saya dulu lekor menit, ternyata itu dipotong dari menit 20 sampai menit 23. Seandainya diikuti sampai menit 25 ngerti gak ceritanya. Seandainya video itu dikutip dari menit ke-19 ngerti ceritanya. Tapi karena dikutip dari menit 20,
Nah, ini kan bahaya. Ini kan potong memotong video itu termasuk sekarang salah satu cara memfitnah. Dan itu dampaknya luas. Kenapa? Adu domba itu awalnya dari berita bohong. Bahkan Nabi Adam dulu itu keluar dari epatoron dari surga itu gara-gara berita bohong. Saya lebih huak pertama itu iblis. Napa can iblis? Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, benar tahu? Sampean nika oning. Ini pohon apa Adam? Ini pohon khuldi. Jadi yang kasih nama khuldi itu iblis. Kak bunga apa nyaman tahu oning. Kan ada bungkana khuldi, khuldi ra kekal. Ban mun ngakan ri Adam, ban kekal surga. Tak keluar dari surga. Nabi Adam tak pertaja sampai iblis asumpah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah dam area bungkana bungka huldi mun ban ngakan dam ban pakun bade surga mun ban tak ngakan ria ban keluar dari surga. Hoak pohon yang tidak punya nama dikasih nama huldi, merek. Hoak pertama itu merek. Beda kelompok nih Kang, sunnah mengikuti sunnah. Itu merek. Tapi isinya sebenarnya bid'ah. Saya bisa buktikan bahwa isinya bid'ah. Tapi ampu pengajian bekabit. Kau tuh nurut pengajian Ansor biar minggu. Isinya bid'ah semua itu. Nah itu mereknya. Tauhid. Saya rata kasukan ke tauhid. Menegakkan tauhid. Saya rata. Ini kan merek yang sangat ideal. Tauhid sunnah. Kita semua menjunjung tinggi tauhid, menjunjung tinggi sunnah. Tapi dipersalahkan tauhid versi Ibnu Taimiyah. Seperti itu. Jadi merek itu, hoak itu bahaya. Karena hoak itu bisa menimbulkan disintegrasi. Bisa matokaran. Jadi nikah namung dua kalau saya dalam rangka karena ini generasi milenial kan panjenengan nih rata-rata bahkan mungkin beda saya pinter main TikTok. Napa putrane sampean pinter main TikTok? Kalau ketuan ponakan SD kelas 6, main TikTok pinter. Kalau tak uning padahal ke TikTok. Tapi ini memang tantangan kita ke depan karena kita berhadapan dengan dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Ya walaupun sebenarnya dunia maya itu keahlian saya. Karena istri saya namanya Maya. Ya ini saja sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabat Fatayat serta para nyon sapurah nangkulang para masyayikh, dua hal ini dalam nizam. Yang kedua adalah bagaimana kita hidup di era digital. Tina pacara nama engak cek gempang partaja ke WA, cek gempang partaja ke video, malah Arab ini. Itu tantangan kita. Mudah-mudahan nanti ada kader Ansor atau kader NU yang punya keahlian di bidang TikTok, di bidang hal-hal seperti ini nih, yang bisa buat konten-konten untuk membantah melawan arus ini, arus yang melawan moderasi beragama ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ini sudah lebih dari janji saya sama Ki Asim. Ini sudah kurang lebih 13 menit. Mudah-mudahan pengurus Ansor dan pengurus Fatayat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik, manfaat, barokah, manfaatnya ke masyarakat, barokah ke panjenengan tibi. Jadi pengurus ini kan barokah, manfaat, barokah ke benar tibi, manfaat ke masyarakat. Barokah nih ka Tebuna Said Muhammad Alawi Al-Maliki, barokah nih ka sumber khidmat, sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bi ridhas syekh. Jadi sumber barokah nih ka dari khidmat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pelayan di NU, pelayan di Ansor, pelayan di Fatayat, di Muslimat, dan di tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita untuk bisa menjadi pelayan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.